连3庙都与民当场，只怕小凡，毕竟没有见到尸首，说不定多半是葬身兽口。 Ni hao para senior, balik lagi sama Bang Day nih cuy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya cuy. Di chapter sebelumnya, Willy sama Raja Hantu ribut gara-gara Xiaohui mau dihajar. Untung ada Yaoyi datang buat misahin dia berdua. Kalau enggak, Gunung Rubah Agung bisa ambruk gitu. Ya udahlah, kita lanjut aja ke chapter 200 ya. Seperti biasa, kita gaskan aja ke alur ceritanya. 师傅，你见到那人了吗？师傅，你说什么？琪儿，你还要骗我到什么时候？是弟子的错，辜负了师傅的教诲。琪儿。 Cerita berawal di Gunung Qingyun, puncak bambu kecil. Lu Sueci seorang diri datang ke aula bambu sunyi. Hujan lebat yang turun semalam telah membasuh seluruh Gunung Qingyun. Udara yang segar berhembus lembut menyapu wajah. Sementara hutan bambu hijau di sekeliling gunung bergoyang bersama, menimbulkan suara desir yang merdu, membuat hati terasa tentram. Dalam cahaya samar pagi, rambut indahnya terurai lembut di bahunya. Ia berjalan perlahan hingga sampai di depan pintu kediaman guru Sui Yue. Ia terdiam sejenak lalu mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Ia berkata, "Guru, murid Sueci sudah datang." "Masuklah." Suara guru Sui Yue terdengar dari dalam rumah bambu kecil itu. Lu Sueci perlahan mendorong pintu dan masuk. Ia melihat gurunya sedang duduk bersila di atas dipan bambu. Matanya terpejam dalam meditasi. Wajahnya tampak begitu tenang. Lu Sueci berjalan mendekat, berdiri dengan menundukkan kepala di depan Sui Yue. Sang guru membuka mata, memandangnya sejenak lalu menghela nafas. Ia berkata, "Duduklah." Lu Sueci menjawab, "Baik guru." Ia lalu menarik sebuah bangku kecil dari samping, lalu duduk. Guru Sui Yue berkata, "Perjalananmu ke wilayah selatan kali ini sungguh berat. Aku dengar dari Wenmin, kau mengalami banyak bahaya dan hampir kehilangan nyawa." Lu Sueci menggeleng lalu berkata, "Itu semua sudah kewajiban murid, tidak perlu dianggap begitu berat guru." Sui Yue menatap wajah cantiknya, kemudian bertanya, "Aku juga mendengar dari Wenmin, mereka tidak bertemu dengan Dewa Binatang. Namun setelah gua kuno penakluk iblis runtuh, saat mereka menemukanmu, kau terlihat bersama Guili." Lu Sueci dengan tenang mengangguk lalu berkata, "Benar guru, saat itu di dalam gua kuno penakluk iblis, aku dan Zhang Xiaofan bekerja sama. Dan karena beruntung, kami bisa selamat keluar dari sana." Ekspresi Sui Yue menjadi rumit. Ia menatap murid kesayangannya itu lama. Sebelum akhirnya menghela nafas panjang, ia berkata, "Kau ingin membuatku mati karena marah ya?" Nada suaranya tidak keras, malah seperti tidak berdaya. Lu Sueci perlahan berlutut di depan Sui Yue. Kedua tangannya diletakkan di atas lutut sang guru. Ia berkata, "Hari itu memang dia yang mempertaruhkan nyawanya, melindungi dan menyelamatkanku. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah mati. Guru, aku terlalu lemah, tidak bisa mengendalikan perasaan, tidak sanggup mengangkat pedang untuk membunuhnya." Guru Sui Yue mendengus lalu berkata, "Lalu setelah hari itu, jika di masa depan kau bertemu dengan Guili lagi, apa kau benar-benar bisa akan turun tangan untuk membunuhnya?" Lu Sueci mengangkat kepalanya seolah hendak menjawab, namun bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Beberapa saat kemudian, ia menarik nafas dalam, wajahnya yang pucat perlahan berkata, "Guru, percayalah padaku. Jika suatu hari Zhang Xiaofan melakukan kejahatan besar yang tidak termaafkan, melanggar hukum langit dan bumi, murid pasti akan menantangnya bertarung hingga mati. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun." Sudut bibir Sui Yue bergerak pelan. Ia lalu menggeleng. Dengan penuh helaan nafas, ia berkata, "Kau selalu mengucapkan kata-kata seperti ini, Guru." Sui Yue menatap muridnya dengan kesal, tapi jelas ada kelembutan dalam suaranya. Lalu ia berkata, "Kau selalu saja memanfaatkan perasaanku padamu. Sudahlah, bangunlah.
Namun, Lu Sueci tidak berdiri. Ia malah melangkah maju, lalu menunduk dan menyandarkan kepalanya di tangan sang guru. Ekspresi Shui Wei langsung berubah. Tatapannya yang semula keras, kini melunak. Ia mengelus lembut rambut hitam Lu Sueci sambil menghela nafas. Hening menyelimuti ruangan itu cukup lama. Dan akhirnya, Shui Wei berkata dengan tenang, memintanya untuk duduk di sampingnya. Lalu, Shui Wei berkata, "Peristiwa yang terjadi di aula leluhur puncak Tongtian, kau pasti sudah mendengarnya bukan?" Lu Sueci mengangguk pelan, wajahnya terlihat rumit dan bimbang. Ia berkata, "Aku tidak menyangka hal itu bisa terjadi." Dengan suara pelan, Shui Wei berkata, "Chi Hao dari puncak naga memang bukan orang biasa. Ia cakap dan tidak bisa diremehkan. Kematian Chang Song di tangannya sudah cukup menjadi bukti. Dan kurasa setelah ini takkan ada yang berani meremehkan puncak naga. Tapi hal itu bukan yang paling penting sekarang." Ia menatap muridnya sejenak lalu melanjutkan, "Yang lebih penting adalah ketua sekte Dao Xuan dan Tian Buyi telah menghilang selama beberapa hari. Sampai sekarang belum ada kabar sedikit pun tentang mereka." Lu Sueci menghela nafas panjang lalu berkata, "Bibi Suruh pasti sangat cemas bukan?" Shui Wei mengangguk dan tersenyum getir. Ia berkata, dia hampir kehilangan akal karena khawatir. Saat ini hanya aku yang bisa menenangkannya. Kalau tidak, mungkin dia sudah datang langsung ke aula kristal dan membuat keributan besar di sana. Dengan kekuatan dan sifatnya yang pemarah, situasinya bisa sangat berbahaya. Karena itulah aku tidak bisa meninggalkan puncak ini. Ia memandang Lu Sueci lalu berkata, "Kau muridku yang paling cerdas. Dalam beberapa hari ke depan, pergilah turun gunung dan cari mereka." Lu Sueci menunduk dan menjawab, "Baik guru." Shui Wei menatapnya kembali, kali ini dengan sedikit keraguan di wajahnya. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Ada satu hal lagi, mungkin kau belum tahu. Pada saat perang melawan Dewa Binatang di puncak Tongtian, makhluk itu pernah berkata bahwa pedang Zuxian mengandung kekuatan jahat, sesuatu yang bisa membuat manusia masuk ke jalan kegelapan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan setelah perang berakhir, ketua sekte Dao Xuan mulai menunjukkan perilaku aneh, sangat mirip dengan yang dikatakan Dewa Binatang waktu itu." Lu Sueci terkejut lalu berkata, "Guru, maksudmu?" Shui Wei menatapnya dalam-dalam. Tatapan itu penuh kekhawatiran, namun tetap tenang. Dengan suara pelan ia berkata, "Jika kau tidak menemukannya, itu tidak apa-apa. Tapi jika takdir membawamu pada mereka, terutama kepada ketua sekte, kau harus mengamatinya dengan seksama. Perhatikan dia baik-baik. Apakah benar ada tanda-tanda kalau ia telah mulai melangkah ke jalan kegelapan?" Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, "Dan yang paling penting, jangan lengah. Sekecil apapun, kau jangan lengah." Lu Sueci terdiam, menatap lantai seakan sedang menimbang beban yang baru saja diberikan padanya. Tapi kemudian ia mengangkat wajahnya dan mengangguk tegas. "Baiklah, murid mengerti. 但这一缕罪孽情丝，弟子斩不断，断不了。" Cerita beralih ke kota Heyang. Di rumah duka, langit mulai gelap, cahaya senja pelan-pelan menghilang. Dua orang tampak berjalan mendekat ke arah rumah duka yang sepi dan suram. Mereka adalah Zhou Yixien dan Xiao Huan. Sejak kematian Taois anjing liar, mereka memutuskan untuk kembali ke kota Heyang. Selama perjalanan, Xiao Huan sering banget buka-buka kitab hitam aliran arwah yang dulu dikasih sama Tuan Hantu. Awalnya, ia cuma iseng, tapi lama-lama dia jadi keterusan. Semakin dibaca, semakin penasaran. Sampai akhirnya kitab itu kayak nggak pernah lepas dari tangannya. Zhou Yixien mulai khawatir. Beberapa kali dia coba menasehati cucunya, tapi Xiao Huan cuma jawab santai, "Kakek, tenang saja, aku tahu kok batasnya." Begitu sampai di kota Heyang hari ini, Xiao Huan malah minta langsung pergi ke rumah duka tua itu. Zhou Yixien langsung mengelus dada sambil menggerutu. "Langit udah gelap gini, kamu malah ngajak ke tempat serem begini. Emang gak ada tempat lain yang lebih waras apa?" Xiao Huan cuma senyum sambil berjalan. Lalu ia berkata, "Justru aku lagi belajar ilmu aliran arwah, kek. Tempat kayak gini kan banyak rohnya, cocok banget buat latihan." Zhou Yixien cuma bisa melirik tajam dan menggeleng kepala. Mereka terus berjalan semakin dekat. Rumah-rumah tua mulai kelihatan jelas di balik cahaya senja. Tempat itu sepi, kosong,
dan kayak nggak ada kehidupan. Dalam cahaya yang makin redup, halaman rumah duka dipenuhi bayangan gelap yang bikin suasananya makin merinding. Zhou Yixin mulai merasa nggak nyaman. Keningnya berkerut, tapi Xiao Huan kelihatan santai saja, bahkan lebih berani dari biasanya. Dia jalan di depan, kayak nggak ada takut-takutnya. Sejak belajar ilmu aliran arwah, cara pandangnya soal hal-hal gaib emang udah berubah total. Begitu sampai di depan pintu halaman, Xiao Huan menengok ke belakang, melambaikan tangan ke kakeknya lalu berkata, "Kakek, cepatlah. Di sini aman kok, tenang aja." Zhou Yixin mendekat sambil ngedumel. "Aman? Aman katamu? Ini udah malam. Bukannya cari kasur empuk buat tidur, malah nyeret-nyeret aku ke tempat angker begini." Belum sempat Zhou Yixin menyelesaikan omelannya, tiba-tiba matanya terpaku ke sesuatu di belakang Xiao Huan. Tatapannya langsung kaku, ia terdiam di tempat. Xiao Huan yang ngelihat ekspresi kakeknya langsung merasa nggak enak. Ia berkata, "Kakek, kau jangan menakut-nakutiku." Sambil berkata, Xiao Huan pelan-pelan menoleh ke belakang. Tapi baru saja nengok, suaranya langsung hilang dan terdiam. Di ujung halaman yang gelap, tempat yang barusan masih kosong, muncul satu sosok bayangan. Nggak jelas muncul dari mana, tapi sekarang dia berdiri diam di sana. Seperti manusia, tapi auranya bukan manusia. Karena cahaya senja sudah semakin menghilang, wajahnya nggak kelihatan jelas. Tapi pakaiannya terlihat mencolok. Meski kotor dan banyak sobekannya, pakaian itu mirip jubah seorang pendeta Tao. Xiao Huan dan Zhou Yixin saling pandang. Sama-sama tegang, sama-sama nggak berani gerak. Sosok itu juga berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Tapi justru karena itu, jadi semakin seram. Lebih mirip mayat berdiri daripada orang hidup. Xiao Huan dengan suara gemetar, ia berkata, "Kamu siapa sebenarnya?" Sosok itu tidak menjawab, tapi beberapa detik kemudian, dua titik cahaya merah gelap tiba-tiba muncul di balik bayangan wajahnya. Seperti sepasang mata, menyala seperti api hantu. Tatapannya tajam dan dingin sekali. "Hah?" Zhou Yixin tiba-tiba berseru kaget, bikin Xiao Huan tersentak. Xiao Huan langsung nengok, ngira kakeknya ngelihat sesuatu lagi. Tapi ternyata Zhou Yixin bukannya lihat ke wajah sosok itu, tapi ke lengan sosok itu. Itu simbol sekte Qingyun. Dan entah kenapa, begitu mendengar nama itu disebut, sosok yang tadinya diam langsung bereaksi. Lalu, hawa membunuh yang luar biasa kuat langsung meledak dari tubuhnya. Suasananya berubah total. Angin dingin menyapu halaman, udara jadi berat dan menyesakan kayak ada gunung runtuh ke arah mereka. Zhou Yixin dan Xiao Huan langsung pucat tanpa buang waktu. Zhou Yixin mengeluarkan 2 lembar jimat kuning dari lengan bajunya. Dia dengan cepat membaca mantra dan dalam sekejap mereka menghilang. Sosok itu dia menatap ke arah yang kosong. Tapi nggak lama, dia angkat tangan dan menunjuk satu titik di udara. Tiba-tiba, secercah cahaya biru terang melesat dari jarinya, lalu menghantam udara kosong. Dalam sekejap, 2 suara jeritan menggema. Ruang kosong itu bergetar, lalu pecah seperti kaca. Lalu, Zhou Yixin dan Xiao Huan muncul lagi, jatuh keras ke tanah. Zhou Yixin mendongak, matanya melebar, tatapannya kayak ngeliat hantu beneran. Sosok itu mulai bergerak cepat ke arah mereka, tapi sebelum Zhou Yixin sempat kabur, Xiao Huan udah berdiri di depan kakeknya, mengangkat tangan, siap menghadapi ancaman itu. "Kakek, cepat lari, biar aku yang tahan dia." Zhou Yixin membentak keras, dengan nada panik ia berkata, "Kamu nggak ngerti apa-apa. Orang itu kuatnya luar biasa. Kamu harus kabur sekarang juga." Tapi Xiao Huan sudah mengambil langkahnya sendiri. Tanpa menjawab sepatah kata pun, dia mengangkat kedua tangannya. 7 keping tulang darah giok muncul di telapak tangannya. Seketika itu juga, hawa gelap dan aura iblis menyembur keluar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh halaman yang tadinya sunyi. Sosok misterius di depan mereka terdengar menggumam pelan. Aura gelap yang muncul dari Xiao Huan memang berbeda dari hawa membunuh milik sosok misterius itu, tapi sama-sama bikin bulu kuduk berdiri. Dan karena tempat itu memang rumah duka, hawa dingin dan energi yin makin memperkuat kekuatannya. Angin berhembus kencang dan di sekeliling mereka mulai terdengar jeritan arwah. Kayak ribuan hantu bangkit bareng-bareng. 7 keping tulang darah giok perlahan melayang di tangan Xiao Huan, membentuk formasi segitiga di udara.
Masing-masing keping memancarkan cahaya merah menyala seperti 7 mata iblis yang menatap lurus ke arah lawannya. Pakaian sosok misterius itu berkibar hebat di tengah badai energi, tapi dia tetap berdiri tenang, seolah nggak terpengaruh sama sekali. Dari balik bayangan, matanya menyipit, dia bergumam, "Aliran arwah." Wajah Xiao Huan kelihatan pucat, tapi ini pertama kalinya dia benar-benar berhasil mengendalikan kekuatan dari aliran arwah. Dan kali ini diperkuat oleh pusaka tulang darah Giok. Sekitar tubuhnya mulai diselimuti kabut hitam tebal yang perlahan membentuk wujud kepala tengkorak raksasa berwarna hitam pekat. 7 keping tulang darah Giok masuk ke dalam rongga mata tengkorak, menyala terang seakan-akan tengkorak itu benar-benar hidup. Lalu tengkorak itu mengaum keras dan dari mulutnya sebuah panah energi hitam menyala melesat dengan kecepatan tinggi ke arah sosok misterius itu. Suara melesatnya tajam mengekakkan telinga, tapi lawan mereka bereaksi dengan cepat. Hanya dengan satu gerakan ringan, tubuhnya bergeser dan berhasil menghindar. Panah energi itu melewati tubuhnya, menghantam udara dengan desingan dahsyat. Tapi serangannya belum selesai. Tengkorak itu terus menembakkan panah-panah energi hitam bertubi-tubi dari segala arah, membombardir sosok itu tanpa ampun. Udara bergetar hebat. Tanah ikut berguncang. Zhou Yixian yang berdiri di belakang menatap semua itu dengan rasa cemas, kagum, dan bingung. Cucunya berubah menjadi seperti orang lain. Tapi di tengah kekacauan itu, matanya menangkap sesuatu di sudut halaman, tepatnya dari dalam rumah terbengkalai itu. Ia memfokuskan matanya. Di tengah kegelapan, dia melihat sesuatu yang aneh, semacam benda besar. Setelah memperhatikan lebih jelas, dia sadar itu adalah peti mati. Tapi anehnya, peti itu barusan kayak bergerak. 自扰，但寻心所向，此心安处是吾乡。 Baiklah teman-teman, sampai juga di akhir cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Like bila kalian suka dengan Jade Dynasty. Jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan alur ceritanya. Dadah!